kembali lagi di channel Fantastic Movie. Di video ini saya akan kembali lagi mereview film 12 Round part kedua. Dan mohon maaf bila mana di video ini masih banyak kekurangan. Dan juga bagi kalian yang belum nonton part satunya, saya harap tonton terlebih dahulu agar di akhir part 2 ini kalian bisa mengerti. So, mari kita mulai. Ya, sesuai arahan Miles Jackson bahwa petunjuk ronde ke-6 ada di kota satunya, Denny pun membukanya dengan bantuan para FBI. Dan ternyata isinya adalah kertas, tetapi di kertas itu Jackson memberitahu mereka bahwa dia ada di Hotel Montelina. Dan Josh pun menyuruh pasukan SWAT untuk mengepung tempat itu serta menutupnya. Lalu setibanya di sana mereka pun mengepung dan menutup hotel itu. Lalu Denny dan Josh memeriksa ruangan satu persatu, namun tidak jumpa apapun. Lalu Denny dan Josh memeriksa rekaman CCTV dan menemukan Jackson yang memberi petunjuk bahwa dia masih di hotel itu. Mengetahui tentang itu, Ray menyuruh semua pintu keluar tetap dikunci. Lalu Denny dan Josh kembali lagi melihat CCTV dan melihat bahwa Miles menemui seseorang, yaitu Willy, pegawai di hotel itu. Denny pun menjumpai Willy dan menyuruh untuk menunjukkan kemana perginya Miles. Lalu mereka pergi ke atas menggunakan elevator atau lift. Namun saat berada di tengah perjalanan, mesin elevatornya meledak yang mengakibatkan liftnya berhenti. Yang tidak lain ini adalah ulah Jackson. Namun saat Willy ingin mengambil telepon darurat, Willy malah menjumpai laptop kecil. Itulah itu. Dan menyerahkannya kepada Denny. Dan saat dibuka, laptop itu berisi video di mana Molly yang membacakannya. Yang berisi ronde 6 telah dimulai dan di ronde ini mulai mengatakan bahwa elevatornya satu menit lagi akan jatuh ke bawah dan hanya satu di antara kalian yang selamat. Ya jelas sebab Willy dengan badan besarnya akan sulit menyelamatkan diri. Tanpa pikir panjang, Denny langsung naik ke atas lalu menarik Willy dan Willy berhasil naik. Namun saat ingin meraih tangan Denny yang sudah gantung di dinding, elevatornya langsung jatuh ke bawah dan Denny gagal menyelamatkan Willy. Denny sangat kesal, namun Jackson kembali lagi menelpon. Josh menyuruh Denny untuk mengusahakan Jackson berbicara dalam 30 detik. Namun Jackson bukan kaleng-kaleng. Saat FBI hampir mengetahui posisinya, Jackson langsung menutup telepon dan mengganti kartunya lalu kembali menelpon. Dan lagi Jackson menghentikan percakapan yang membuat Josh kesal. Lalu Jackson kembali menelpon untuk ketiga kalinya dan berkata bahwa petunjuk ronde ke-7 ada di lobi di bingkai kamar pria yang sendiri. Lalu Denny bergegas ke lobi dan berhasil menemukan bingkainya. Lalu Jackson kembali menelpon dan Jackson berkata datangi tempat itu tanpa bantuan FBI dan kau punya kesempatan 50-50. Dan sesampainya di sana, Denny tidak menjumpai apapun. Namun saat sedang menelpon dengan FBI, Denny melihat bus dengan nomor 50-50 dan teringat pesan Jackson tadi dan Denny pun langsung naik ke bus tersebut. Dan benar saja, Denny menjumpai Molly, namun Molly dipenuhi dengan bom di tubuhnya. Tidak cuma itu, ternyata Miles berada di situ, namun Denny hanya bisa diam sebab bom yang berada di tubuh Molly. Dan juga Jackson tahu bahwa ada alat komunikasi dengan FBI di Denny dan langsung merusaknya. Tetapi Ray dan Josh mendengarnya dan langsung menyiapkan penembak ke arah bus itu. Namun Denny masih bisa mendengarnya berkat ketertinggalan alat pendengar di telinga Denny. Di bus, Jackson memborgol tangan kiri Denny, lalu berkata kepada Denny untuk menang, Denny harus membiarkan Miles pergi, lalu memberikan secari kertas kepada Denny, yaitu petunjuk ronde ke-8. Dan saat tim penembak bersiap untuk menembak Miles, Denny menyuruh mereka menunduk yang tidak lain sebab bom yang masih ada di tubuh Molly. Lalu Jackson berhasil kabur membawa Molly di tengah kerumunan. Dan saat turun dari bis, Denny langsung memberi Josh sebab atas perintahnya semua yang di bus itu hampir meninggoy. Lalu Hank datang memberi tempe Denny bahwa mereka dapat lokasi sahabat Miles yang turut serta membantu Miles. Dan Hank pun bergegas ke sana. Lalu Jackson kembali menelpon Denny dan berkata telepon satu dari 6 nomor di kertas yang diberikan Jackson dan jika salah maka akan dapat berbagai pilihan tantangan. Di sini Ray masih bersama Denny sebab Ray memang gak setuju dengan rancangan Josh yang sebelumnya. Namun Denny kalah dan ronde 9-nya ada sebuah rem yang harus diberhentikan Denny sebab remnya yang blong. Yang tidak lain karena salah nomor yang ditelepon Denny. Tanpa basa-basi, Denny langsung bergegas dengan berjalan di bawah jembatan atau yang biasa kita sebut flyover. Lalu Ray menyuruh kantor PLN untuk mematikan listrik, namun diajukan sebab dikira cuma bercanda. Lalu sesampainya di sana, Denny langsung ke depan rem dan langsung menginjak rem. Lalu Denny menyuruh Ray untuk tetap menginjak rem, sementara Denny datang membantu untuk menarik tuas rem namun tidak bisa. Lalu Denny naik ke atas mencoba menghentikannya namun tetap saja gagal. Lalu Denny mempunyai ide dan kembali ke mobil dan meninggalkan rem. Lalu kembali lagi ke Hank yang bersama rekannya yang gagal menciduk sahabat Miles dan berhasil kabur. Lalu kembali lagi kepada Denny. Ya ternyata ide Denny adalah menabrak generator dan ternyata berhasil.
Dan untung saja remnya berhasil berhenti yang menabrak acara hiburan, namun tidak ada korban. Denny berhasil memenangkan ronde 9. Sementara itu, sahabat Miles yang tahu tidak bakalan lolos dari kejaran Hank menelpon Miles dan meminta bantuan. Ya jelas, Jackson langsung menelpon Denny dan berkata, jika ronde 10 Hank membunuh sahabat Miles, maka ronde 11 Miles akan membunuh Hank. Ya, Jackson telah mengubah rencananya. Mendengar hal itu, Denny langsung menelpon Hank, namun tidak diangkat. Lalu kembali lagi pada Hank dan ternyata karena tahu tidak bakal selamat, sahabat Miles memilih bunuh diri dengan bom yang sudah diaktifkannya. Ya jelas Hank juga terkenal. Lalu Josh kembali datang kepada Denny dan berkata ada ledakan di pabrik las di mana tempat Hank berada, dan Josh mengatakan bahwa Hank tidak selamat. Lagi-lagi Denny kecewa sangat berat, ya jelas sebab itu sahabatnya. Lalu Miles kembali menelpon dan berkata grand final 17 menit lagi. Tepat kematian Erika, pacarnya Miles, dan kau harus meminta maaf untuk bisa menemui Molly. Ray yang paham bahwa yang dimaksud adalah kuburan langsung bergegas serta menyuruh para polisi untuk mengawal mereka. Begitu juga dengan pemadam yang sebab Denny dan yang lainnya berpikir bahwa Molly di sana dengan bom yang terikat. Namun di tengah perjalanan Denny telepon Jensen yang sama mengerjakan tugas dengan Hank. Jensen mengatakan bahwa Miles mengintai kejadian di lift dan Willy masih mempunyai waktu 5 detik sebelum lift jatuh ke bawah. Dan juga Jensen mengatakan bahwa 6 nomor yang secari kertas itu semua mengarah ke rem yang sama. Mendengar hal itu, Denny langsung menghentikan mobil dan meminta berbincang di luar mobil bersama Ray dan Josh. Dan saat sudah berbincang-bincang, Denny mengatakan bahwa Miles bukan ingin balas dendam, tetapi hanya untuk mencuri. Mendengar apa kata Denny, Josh menyuruh untuk mengetahui informasi tentang Willy, dan ternyata Willy punya kerja sampingan sebagai petugas keamanan bank. Ya, Denny benar bahwa ini hanya tentang uang, dan tanpa basa-basi, si Miles langsung membunuh semua petugas bank. Lalu Denny dan Josh kembali lagi membahas apa saja dampak kejadian di lift, dan Denny berkata ada 3 blok kota yang ditutup. Dan ternyata Ray mengatakan bahwa salah satu gedung yang ditutup adalah kantor percetakan uang. Mendengar hal itu, Josh menyuruh Ray menutup kawasan itu dan jangan sampai ada yang keluar. Sementara Josh dan Denny pergi ke kuburan. Ya di sini Josh lebih memilih keselamatan Molly, yang mungkin gara-gara habis dikasih Denny kali ya. Miles juga sangat pintar karena tahu kawasan itu bakal ditutup dan tidak bisa membawa uangnya. Seperti itu Miles memasukkan semua uang itu ke selokan lalu disiramnya. Lalu Miles mengambil uangnya dengan cara disedot memakai mobil pemadam. Ya, yang buat kalian yang nanya kenapa ada mobil pemadam kebakaran di situ, yaitu fungsi dari ronde 5 Miles. Sementara itu Denny tidak kalah pintar. Denny bertanya bagaimana cara Miles keluar dari kawasan itu kalau dia tahu kawasan itu bakal ditutup. Lalu Josh menjawab bahwa hanya mobil pemadam kebakaran saja yang bisa keluar dari kawasan itu. Seketika Denny mengingat ronde ke-6-nya dan langsung memutar mobilnya dan berkata bahwa Molly ada bersama Miles dan akan ke rumah sakit. Ya, sebab di rumah sakit ada Harry Potter yang bisa digunakan Miles. Dan benar saja Miles datang ke rumah sakit dan langsung meledakkan mobil yang parkir depan rumah sakit untuk mengalihkan perhatian. Lalu Miles membawa uangnya dengan apa orang sakit, itulah itu, lupa aku namanya. Dan sampai di lantai atas, Miles kembali membunuh petugas, ya sebab Josh telah menyuruh untuk menjaga rumah sakit. Lalu sampai di atas ternyata Miles tidak pandai membawa Harry Potter dan menyuruh Molly untuk membawanya. Ya emang Molly pandai membawa Harry Potter. Lalu ketika sampai rumah sakit, Denny dan Josh melihat mobil kebakar di depan rumah sakit yang membuat mereka yakin kalau Miles memang berada di situ. Lalu mereka melihat Harry Potter di atas rumah sakit bergerak yang membuat mereka bergegas ke sana. Namun ketika sampai di atas, Josh terkena tembakan Miles namun baik-baik saja. Molly yang melihat itu langsung menurunkan ketinggian Harry Potter. Melihat ketinggian Harry Potter yang berkurang, Denny pun langsung loncat dan berhasil. Lalu ketika sampai di atas, Denny dan Miles pun baku hantam. Kedebuk, kau yang bilang mana ada Tanjung Pinang di Medan. Dan pertarungan itu dimenangi Denny, namun bom itu ternyata masih ada di Harry Potter dan Miles langsung mengaktifkannya. Melihat itu, Denny langsung mengajak Molly untuk terjun bebas yang kebetulan di bawahnya adalah kolam renang. Dan Harry Potternya pun meledak dan diakhiri dengan hujan uang. Dan film pun selesai. Dan mohon maaf bila mana di video ini banyak kekurangannya. Dan yang sebenarnya film ini memiliki pesan moral, yaitu jika ada tangga jangan menggunakan lift. Oke, ciao.